Oke guys, welcome back. Ya, kita ketemu lagi di sini. Di video kali ini saya bakal ngebahas rules trading ya, bukan breakdown setup. Rules tradingnya itu seperti apa? Jadi saya bakal ngebahas apa itu RPT ya, karena masih banyak yang nggak ngerti apa itu RPT. Udah, di sini saya bakal langsung ngejelasin ke kalian. Ciao. Oke, di sini saya bakal mau jelasin mengenai apa itu RPT ya. Risk per trade ya, karena ini salah satu rules untuk trading. Ya karena kalau kita, nggak punya rules pada saat trade, ya saya rasa pasti trade kita bakalan begitu-gitu aja ya, apalagi yang, eee, mau nge-manage uangnya itu ibaratnya lebih jelas lah, ya kan, pengen melihat adanya perkembangan seperti apa. Ya ini salah satu rules-nya buat kita nerapin yang namanya RPT ya. Karena di sini masih banyak banget yang bingung ya untuk cara nerapin RPT itu seperti apa. Dan juga saya akan menjelaskan yang namanya fix RR. Oke. Karena kalau misalnya saya selalu nge-share metode, terus breakdown setup, terus kalian mengikuti tapi kalian juga nggak tahu seperti apa cara mengatur RPT-nya, saya rasa juga percuma, ya kan. Nanti kalian entry sesuai setup kalian, tapi RPT-nya asal, itu yang disayangkan, ya. Jadi gini, kita bicara soal, RPT di sini. Jadi semisal ya, semisal di sini, si siapa gitu ya, trader A gitu ya, trader A, misalnya dia punya saldo sebesar 10 juta rupiah ya, 10 juta. Sini trader A mempunyai saldo 10 juta dalam dia trade ya. Karena kalau, balik lagi dulu ke sini sebentar. Karena kalau dari saya pribadi, saya trade ya, untuk mengatur RPT itu maksimal banget di 3%, itu maksimal banget ya. Ya, itu maksimal banget dan itu pun mungkin jarang saya pakai di 3% ya, saya itu lebih sering di 1%, 2% setiap trade-nya, ya. Sesuai di sini yaitu RPT, risk per trade. Jadi setiap trade-nya kita harus mengatur risikonya itu seperti apa, ya. Ya, dengan inisiatif saya membuat video seperti ini, biar kalian tuh juga, bisa mengikuti apa yang saya lakukan, contohnya menerapin yang namanya RPT ini. Karena kalau kalian trade misalnya saldo kalian 10 juta. Kalian bingung mau manage-nya seperti apa? Misalnya kalian entry, ya sesuka kalian gitu, risk-nya nggak kepake, ya kan. Misalnya kena SL, mungkin kena SL kerugiannya sekitar 500 ribu, ada yang bahkan sampai 1 juta. Kalau udah 1 juta kan berarti otomatis RPT-nya 10%, ya kan. Nah, di sini tuh saya bakal mau nge-share, seperti apa sih yang ideal ya, buat kita ngatur RPT-nya seperti apa. Nah, kita masuk di sini. Saya kasih contoh trader A, dia punya saldo 10 juta ya. Sorry ini nolnya kurang satu. Dia punya saldo 10 juta, 10 juta rupiah ya. Dia menggunakan yang namanya RPT 2% ya. Ingat ya 2%. Dia menggunakan RPT 2%. Yang artinya setiap dia trade ya, setiap dia trade kerugiannya adalah 200 ribu ya. 200 ribu total dari saldonya dia yaitu 10 juta. Yang artinya di sini tuh 200 ribu ya. 200 ribu. Jadi setiap dia trade ya, kerugiannya itu 200 ribu. Jadi contoh misal dia punya setup, terus dia, eee, entry, entah dia masang pending order atau segala macam, jika terkena SL, kerugian yang didapatkan adalah senilai 200 ribu. Itu jika kita menggunakan RPT 2% ya. Itu udah menurut saya udah bagus banget ya, 2% itu udah bagus banget ya. Apalagi 1% itu udah bagus banget ya. 2%. Karena gini, ya, kalau misalnya kita nggak nerapin RPT, ya, kita nggak nerapin RPT nih, kita asal trade aja, kena SL 500 ribu, kena TP 1 juta, ya kan, terus kena SL lagi 1 juta, kena TP lagi 5 juta, ya menurutku itu kurang ideal ya. Dan juga pasti kalian harus bisa mengatur nih, ya kan. Setiap kalian trade itu, setiap kalian trade, kalian harus bisa membatasi.
dalam hariannya. Ya, contoh kayak yang saya lakukan, saya pribadi maksimal dalam sehari itu ada 3 trade. Itu maksimal, bukan saya ngebatasin atau ibaratnya mewajibkan harus ada 3 trade, tidak. Jika adanya momentum, saya bakal entry, jika tidak ada ya it's okay, buat apa memaksakan? Market nggak bakal kemana kok, ya kan? Buat apa kita memaksakan? Jadi gitu. Ya kita balik lagi gini, jadi untuk, fix RR-nya, jadi di sini, biasanya kan yang saya ngajarin ke kalian, teman-teman di komunitas juga, kalau pakai RR itu kan minimal 1/3 ya. Kalau misalkan masih pakai ada yang RR 1/2 ya, it's okay, nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Jadi kita bicara soal di sini, eee, fix RR-nya. Fix RR-nya itu di 1/3. Jadi setiap kalian trade, kalian tuh harus punya fix fix RR. Jadi misalnya kalian trade, RR-nya berapa nih, ya kan? Saya mau ngambil RR berapa nih? Minimal 1/3. Oke, 1/3. Dan juga itu kalian harus punya yang namanya yang aku bilang tadi fix RR. Jadi misalnya kalian udah nerapin 1/3, ya udah setiap adanya trade, komit ambil 1/3. Karena apa? Kalau misalnya kalian nggak komit seperti itu, ya contoh nih misalnya nih, "Bang, tapi kan bisa Bang, misal udah running 1/5 atau 1/6, CBP di 1/3." Iya emang bener, tapi psikologi kalian tuh bakalan beda. Psikologi dalam trade itu pasti bakalan beda. Karena apa ya, saya udah ngerasain yang seperti itu. Saya mau fix di 1/3 misalnya udah komit, tiba-tiba ngambil 1/6, ya kan. Paling di 1/5 CBP di 1/3. Akhirnya kena BEP. Sama aja bohong kan, mending dari awal seperti itu. Kena pasang BEP akhirnya psikologi kena lagi. Kenanya gimana kenanya? Maksudnya yang dibilang kena itu seperti ini, kan ngerasa, "Wah tadi nih bisa nih 1/6, ya kan kayaknya bisa deh RR saya naikin ke 1/5 gitu kan." Akhirnya kayak gitu jadinya. Nggak komit lagi kan. Ya itu sih. Jadi lebih baik kalian harus nerapin nih, misalnya kalian tuh fix-nya di RR berapa. Ya saran dari aku sih 1/3 aja dan sehari dibatasin, maksimal tuh 3 trade, ya. Kita masuk lagi di sini, saya bakal ngejelasin. Jadi contoh trader A, ya. Trader A di sini dia punya 3 trade, ya. 3 trade dalam 1 hari ini, contoh 3 trade. Terus, contoh di AUD USD, ya. Dia TP, jadi artinya di sini plus 3R ya. Terus di XAU USD dia SL. Di sini artinya dia minus 1 R. Lalu dia trade lagi di GBP USD. GBP USD ya. Di sini dia SL lagi ya, minus 1 R lagi. Oke. Kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan yang namanya RPT ya, kita hanya untung sekali. Di sini kita ibaratnya hanya TP sekali. Kita 2 kali kena SL. Tapi kalau kalian nggak pakai RPT, di sini pasti kalian sebelum saya menjelaskan, kalian sudah bisa melihat di sini bahwa ini rugi posisinya, bukan untung, ya kan? Iya nggak? Sebelum saya menjelaskan pasti kalian melihat seperti ini, kalian udah berpikir bahwa di sini dia bakal rugi. Jawabannya enggak. Jadi gini, di sini plus 3R, yang artinya RR dia tadi 1/3, ya kan? RPT yang digunakan 2%, yaitu 200.000, ya kan? Ya udah tinggal kalikan 3 jika RR dia 1/3, yang artinya di sini dalam satu trade dia udah USD dia itu plus 600.000, iya kan? Dia plus 600.000 karena RR-nya 1/3 dengan risk 2%. Untuk lotnya jangan ditanyain lagi, ya ini masih sering banget yang DM saya, "Bang, kalau misalnya saya pakai sekian-sekian lotnya itu lot berapa?" Jadi kalau untuk lot, kalian tuh tinggal bisa ngatur sendiri. Ya, di MT5 itu kan kalian bisa lihat tuh, pada saat kalian memasang pending order, kalian nempatin stop loss-nya, tapi tunggu setup-nya udah jadi dulu ya. Area entry kalian udah jadi, SL kalian udah jadi, TP kalian udah jadi di harga berapa, itu baru kalian bisa nempatin. Nah, di MT5 kalau kalian masang pending order, terus kalian nempatin SL-nya di harga yang udah kalian tentukan, terus kalian ubah lotnya, itu dia bakal kelihatan. Estimasi kerugiannya itu berapa itu udah kelihatan. Ya, nanti lot itu yang kalian gunakan sesuaikan dengan RPT yang kalian terapkan. Di sini contoh si trader A, RPT dia 2%, ya SL dia berarti estimasi kerugiannya sekitar 200.000, ya kan nggak ya susah lah juga kalau misalnya lot kita mau pasin di kerugian 200.000 ya misalnya 201.000 atau 200 sekian-sekian gitu.
ya. Ya, jadi seperti itu. Nanti lot itu yang kalian gunakan, kan terlihat tuh, kelihatan tuh, estimasi kerugiannya berapa nih, kiranya saya menggunakan lot berapa sehingga kerugiannya mencapai sekitar 200.000, ya lot itu yang kalian gunakan. Oke, jadi jangan lagi ada yang DM nanyain mengenai, pakainya lot berapa, yang aman lotnya berapa. Ya karena kalau misalkan paketnya entry-nya pakai lot 001 terus, 01, kapan grow-nya, ya kan? Keburu psikologi kalian itu pas waktu trade tuh udah kena duluan, gitu loh. Makanya kalian tuh kadang nggak heran, "Bang, kenapa ya? Saya baru mulai trade nih, saya udah trade ya kan, 2 3 trade, saya TP terus, saya biru terus," gitu kan. Kenapa kok pas sudah setelah 3 trade, ke 6 sampai ke 5 trade, saya merah terus, SL terus, ya itu karena itu yang saya bilangin, psikologi itu butuh ketenangan juga ya. Jadi ibaratnya kalau awal kalian ngerasa selalu enak, selalu TP ya, psikologi kalian di awal tuh masih tenang. Sebab itu kalau misalnya kalau kita entry ya, saya batasin juga entry-nya, sehari berapa entry, karena apa ya, namanya dari psikologi ya, psikologi tiba-tiba kena mau ya kalau kita bisa kontrol, kalau kita nggak bisa kontrol ujungnya apa? FM, gitu kan. Tujuannya buat FM apa? Buat growin saldo, ya kan? Buat nge-cover yang SL tadi, gitu kan. Nah, saya udah pernah ngerasain itu juga. Itulah sebabnya saya harus komit. Dalam sehari saya harus berapa trade, gitu. Saya harus batasin. Ya, banyak terkendala itu pasti yang seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di sini. XAUUSD trader A dia terkena SL. Artinya di sini dia minus 200.000 ya kan. GBP/USD dia SL juga yang artinya dia minus 200.000. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini totalnya, dia masih untung 200.000. Iya enggak? AUD/USD dia TP. 3R nih 600.000. XAU dan GBP dia kena SL 2 trade. Kerugiannya ditotalkan 400.000. Berarti dia masih ada keuntungan sekitar 200.000 atau 1R plus 1R 6 sorry 200.000. Iya kan? Jadi kalau misal kalian nerapin RPT ini kalian terapin, kalau kalian punya 3 trade, 2 trade SL, 1 trade TP, itu udah menutup dari 2 trade yang SL ini. Gitu loh. Itu loh kalau gunanya kita menggunakan RPT. Bang, RPT-nya aku mau naikin lagi bang, misalnya sampai 1 juta. Ya jangan di RPT-nya yang lu naikin. Maksudnya jangan risknya yang lu naikin. Lu naikin jadi 10%. Tapi ya saldo kalian yang kalian naikin. Gitu loh. Kalian mau RPT gede, ya kan? Ya saldo kalian yang kasih gede. Jangan RPT-nya yang kalian gedein jadi 10%. 10% bos, lu 10 kali ESL aja udah habis tuh saldo. Tapi kalau lu nerapin RPT 2% nih ya, itu lu butuh 50 kali SL baru lu dibilang MC itu saldo jadi 0. Tapi nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan di sini kalian itu trade sampai 50 kali SL berturut-turut tuh nggak mungkin saya rasa. 7 kali 8 kali berturut-turut ya saya rasa kalian tuh udah ibaratnya ya udahlah kalian mending out aja deh. Kayaknya kalian mungkin ini bukan industri kalian, mungkin kalian nggak cocok di industri ini. Itu kalau kalian udah paham ilmunya ya. Tapi kalau kalian belum paham ilmunya, itu kan berarti kan entry-nya asal ya. Kalau sampai 7 kali 8 kali berturut-turut berarti kan entry-nya asal. Ya enggak? Bener kan? Kalau entry-nya asal ya tidak adanya momentum kalian mengada-ngadakan. Ya enggak? Bener enggak? Ya jelas. Udah pasti. Jadi ya itu yang saya bilang. RPT 2% dengan saldo 10 juta itu butuh 50 kali SL hingga saldo kalian habis. Tapi kalau kalian pakai RPT 10% ya 10 kali SL udah habis kan? Tapi kan nggak mungkin Bang 10 kali SL. Ya udah coba aja, coba aja. Kita kan pengen yang amannya itu seperti apa. Kita cari opsi yang teramannya seperti apa. Karena apa, Bro? Tujuan kita di industri ini tuh yang terutama kita itu tujuannya apa? Uang, uang, uang dan uang. Tujuan kita mencari keuntungan, bukan mencari kerugian. Gitu loh. Iya enggak? Tujuan kita tuh mencari keuntungan, bukan kerugian, Bro. Oke.
Jadi untuk penjelasan RPT seperti itu ya, saya harap kalian bisa mengerti ya. Apa kalian belum mengerti? Ya, kalau kalian pengen risk-nya lebih besar yang saya bilang tadi, misalnya kalian pengen 500.000 atau sejuta, jangan RPT persenannya yang kalian naikin, tapi saldonya ya. Sebisa mungkin misal contoh di sini RPT-nya 1%, yang artinya kerugian kalian cuma 100.000 dong. Jauh banget kan dari resiko saldo kalian tuh mau dibilang bakal habis. Satu RPT 1% yang kalian gunakan itu butuh 100 kali SL baru kalian saldonya habis. Itu kan nggak mungkin. Itu nggak masuk di logika udah. 10 kali aja saya udah bilang udah nggak masuk di logika, apalagi mau dibilang 100 kali, apalagi bilang 50 kali. Makanya saya bilang maksimal itu 3%, tapi yang sering saya pakai sih di 2% dan 1%. Makanya kalau kalian lihat SL saya itu kadang 300.000, 200.000, ya karena itu saya nerapin namanya RPT. Kalau kalian lihat breakdown setup saya, kenapa ini kok setiap kena SL, SL kok sekitar 300.000 terus, sekitar 200.000 terus, sekitar 300.000 terus, sekitar 200.000 terus ya. Saya nerapin yang namanya RPT, bukan seperti orang-orang. Kena SL 50.000, kena SL 100.000, kena SL 500.000, kena SL sejuta, kan nggak teratur tuh. Iya nggak teratur dong. Misal contoh, ya, dia nerapin 3 R 3 thread misalnya, ya. Dia nerapin 3 thread, tapi dia tidak nerapin RPT. Yang artinya berarti kalau dia tidak nerapin yang namanya RPT, misal dia thread 3 thread kan, dia satu thread-nya SL-nya dia di 50.000, tapi dia kena TP dengan error 1/3 nih. Thread kedua, ya, list-nya dia itu 200.000, terus kena TP, ya kan? List-nya dia 200.000 terus kena TP, berarti dapat 600.000. Terus thread ketiga, list-nya dia dinaikin jadi 2 juta. Risk-nya tuh, risk doang tuh 2 juta. Habis kan tuh keuntungan dari 2 trade. Habis kan? Nggak usah 2 juta deh, sejuta aja deh risk-nya. Udah habis tuh keuntungan 2 trade. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai RPT, 2 trade aja nih kita bicara kalau misalnya di sini dia plusnya, di sini dia TP, XAU dia TP, ya kan? Plus 3R. Yang artinya di sini 600.000, ya kan? 600.000 plus 600.000. Artinya di sini dia totalnya win-nya adalah 5R, ya kan? Di sini dia win 5R. Yang artinya keuntungan dia di sini satu trade 600.000, 2 trade 600.000, di total jadi 1.200.000. Trade ketiga dia minus 1R, minus 200.000. Ya artinya keuntungan dia 1 juta. 1 juta udah di kantong tuh. 1 juta. Ini kalau 2 trade nih, 1 kali SL. Tapi kalau kalian nerapin namanya RPT. Tapi kalau kalian tadi nggak nerapin RPT, gimana? 1 trade, risknya di 50.000, kena TP. 2 trade, SL-nya 200.000, kena TP. 3 trade, trade ketiga nih, risknya 1 juta, kena SL, habis semua kan tuh kan. Itu kalau kalian nggak nerapin yang namanya RPT. Itulah pentingnya RPT. Ini salah satu rules kita dalam trade. Kalian harus benar-benar nerapin ini. Dan ini juga terpenting, fix RR-nya. Kalau kalian belum mampu 1/3, udah 1/2 nggak usah dipaksain. Tapi ya, untuk metode yang aku share di YouTube ini tuh termasuk bagus juga. Ya, itu sih cocok untuk dengan RR minimal 1/3 aja. Kalau kalian nerapin metode yang saya gunain kalian ikutin yang saya share di YouTube, itu udah oke dengan RR 1/3. Oke. Jadi kalau kalian pengen, belajar lebih dalam lagi ya silakan aja masuk di komunitas. Dan kebetulan juga saya udah update metode baru di komunitas, yaitu metode yang works atau probabilitasnya bagus di XAU dan Bitcoin. Oke? Dan itu metode tidak bakal saya share di YouTube. Memang khusus untuk yang ada di komunitas. Dan sekali lagi sorry, sorry banget, di komunitas sudah tidak lagi gratis karena ada yang pengkhianat, ya karena dengan juga manusia-manusia yang ada di Indonesia ini selalu meremehkan yang namanya ilmu gratis. Jadi saya tidak akan buka lagi yang namanya kelas
gratis, sudah tidak ada lagi. Oke, jadi yang mau masuk di komunitas sekarang bayar. Oke. Jadi kalau nggak mau masuk, nggak mau bayar, udah nggak usah pusing, nggak usah masuk gitu kan. Oke, jadi untuk di video kali ini saya membahas tentang RPT, yaitu risk per trade. Ya semoga kalian udah paham dengan apa yang saya jelaskan di sini. Ya semoga kalian juga bisa nerapin ya, karena ini eh, sangat penting, penting banget ya dalam kita trade. Karena kalau kalian trade nggak pakai RPT percuma. Sekali lagi saya bilang percuma. Saldo 10 juta RPT nggak jelas, ya kan? RPT sampai 10%, 20%. Kena SL 1 juta, kena SL 2 juta, kena SL 3 juta, sama aja. Dikit-dikit depo, dikit-dikit depo. Buat apa cuy? Dikit-dikit depo, dikit-dikit depo. Yang kita mau tuh dikit-dikit WD, dikit-dikit WD itu yang kita mau. Ya, oke. Next, saya bakal bahas apa lagi kira-kira? Ya, ditunggu aja. Oke guys, see you next video. Bye bye.